Jadi kepala inkubator sesuai dengan undang-undang tidak boleh rangkap jabatan, maka diberhentikan. Profesor Dr. Amin Rejo, salah satu guru besar di Universitas Sriwijaya, kaget sekaligus heran saat mendengar pernyataan yang disampaikan oleh pengacara Rektor Universitas Sriwijaya yang mengatakan salah satu pemicu dirinya dipecat lantaran rangkap jabatan. Padahal di lingkungan Universitas Sriwijaya Palembang sendiri banyak sekali pejabat yang juga rangkap jabatan. Bahkan sang rektor sendiri pun Profesor Dr. Anis Sagap juga rangkap jabatan. Jika ini memang melanggar undang-undang, adilkah ini bagi saya? Mengapa sang rektor juga tidak diberlakukan sama seperti saya, ungkap Amin Rejo. Jadi kepala inkubator sehingga tidak boleh merangkap jabatan gitu kan. Nah tapi pertama begini, kalau saya lihat ya, apakah duluan saya diberhentikan, apakah saya duluan diangkat menjadi kepala inkubator? Pemberhentian saya itu yang nomor surat 350 itu 2023 itu tanggal 20 SK pemberhentian. Undangan untuk pelantikan serah terima jabatan tanggal 21. Nah, tanggal 22 itu adalah serah terima jabatan. Tapi SK kepala inkubator itu tanggal 22. Seminggu setelah itu baru saya mendapat SK itu. Artinya itu tidak bisa menjadi dasar ya, oleh karena saya sudah menjabat. Nah, sesudah itu kalau kita lihat ini banyak sekali loh. Ini sebagai contoh saja. Mungkin kalau kita selusuri mungkin bisa 20-30 yang merangkap jabatan. Terutama seperti di Unsri sebagai rektor, tapi menjabat Kaprodi Keinsinyuran. Kaprodi Profesi Keinsinyuran itu kan sudah merangkap. Tidak boleh dong, kalau salah satu kalau memang dasarnya begitu kan. Justru rektor sendiri ya Pak? Iya. Nah, wakil rektor satu Pak Prof ini Janudin, dia juga merangkap jadi kepala lab teknik tegangan tinggi. Wakil rektor 4 Pak Sahid, Prof Sahid juga merangkap kepala lab reaksi kimia. Dekan Fakultas Teknik Pak Joni Arliansa, dia sebagai dekan juga sebagai kepala lab transportasi, kan gitu. Nah, Pak ini Amripan Salahuddin, kepala UPT Perpustakaan, merangkap kepala UPT ICT, kepala laboratorium produksi. Nah, Bu Naya, ya Inaya Mandayuni, dia sebagai Biro Akademik dan Kemahasiswaan. Kepala Biro ya Pak? Kepala Biro, menjadi koordinator BMN. Juga menjadi koordinator BMN. Apa itu BMN Pak? Nah, sudah itu pejabat fungsional pengadaan tiga. Kan satu Fakultas Teknik Pak Bakti juga sebagai wakil dekan kepala lab kontrol dan kendali. Nah, Prof Siti Herlinda kalau di pertanian, Kajur HPT, ketua jurusan HPT, kepala lab di HPT. Nah, saya lupa namanya, pokoknya kepala lab, SK-nya ada, dan ketua KOR. Nah, artinya kan begitu, baru salah satu contoh ya. Yang rangkap jabatan ya, belum kita ambil mungkin fakultas-fakultas lain. Nah, mengapa mereka boleh, saya tidak boleh? Nah, mengapa menjadikan dasar pemberhentian saya? Oleh karena saya sudah dikasih jabatan ketua inkubator. Nah, kalau kita ambil tanggal tadi, aturnya saya itu kasih jabatan dulu dong, baru diberhentikan. Ini tidak diberhentikan dulu, baru kasih jabatan. Di statuta tidak benar, karena salah satu lowongan untuk jabatan itu oleh karena kita sudah dikasih jabatan yang lain, gitu kan? Nah, rektor itu kan sebagai rektor, sebagai Kaprodi Keprofesian Keinsinyuran. Dua jabatan juga ya Pak ya?
Kalaupun itu harusnya adil juga ya, ada Pak ya. juga. Dan itu sudah Kalau melanggar. nggak boleh ya salah satu semua. Tapi kalau penafsiran saya di dalam statuta itu ya, itu yang tidak boleh itu kalau kita merangkul jabatan di luar Unsri. Jadi kepala dinas, bapeda dan sebagainya. Karena begini, bagaimana dia mau melakukannya? Tidak mungkin kan gitu. Nah, karena dia mungkin diperbantukan, ditugaskan kalau di luar itu kan. Nah, sedangkan kalau di Unsri ya itu tadi contohnya banyak loh. Yang rangkap jabatan 2, 3. Kalau menurut saya tidak masalah. Karena mengapa? Itu ada di ruang lingkup masih Unsri. Apalagi umpamanya di satu jurusan. Itu menurut pikiran Bapak itu tidak salah ya, Pak ya? Tidak salah. Ternyata itu salah ya, Pak ya? Iya. Ternyata itu salah, harusnya diberlakukan sama juga ya, Pak ya? Sama. Jadi bukan tebang pilih. Oh si A saya tidak boleh. Oh si B boleh. Tidak bisa. Itu nih ada aturan semua. Nah, dengan fakta ini Pak, apakah ini bisa Bapak jadikan dasar juga untuk Bapak kembali melakukan laporan ke petani Pak? Lah, yang jelas begini, kita akan menegakkan kebenaran. Kalau itu benar-benar, kalau salah itu salah. Ya, karena ini bukan untuk sekarang, tetapi untuk masa yang akan datang, gitu ya. Bahwa apalagi saya katakan waktu saya bicarakan pertama, kita ini adalah dunia pendidikan. Ya, bukan di birokrat. Dunia pendidikan itu harus ada pembinaan, harus ada ya semuanya, dididik semuanya itu. Kalau ada salah dipanggil, apa kesalahannya, apa solusinya, kan begitu. Bukan mentang-mentang kita sedang menjabat, mentang-mentang kita pokoknya semaunya kita. Tidak bisa, ada aturan semua. Ya, di dunia ini ada aturan semua, baik di perguruan tinggi maupun di di birokrat. Ya kalau birokrat mungkin tidak ada masa jabatan. Kalau dia gitu kan ada masa jabatan. Nah sekarang kita diberhentikan sebelum habis masa jabatan, kenapa? Jadi kan begitu. Itu yang harus kita pahami. Bukan karena senang tidak senang. Ya kita ini ada aturan semua. Ada senang, ada apa, ada pimpinan. Kompromikan dengan seluruh pimpinan. Kompromikan dengan ya mungkin ada rapim atau apa kan itu. Nah, jadi saya kira itu ya. Bahkan Amin menyebut dari 7 pejabat yang dia sebutkan tadi, ada 2 pejabat yang diberikan amanah 3 jabatan strategis sekaligus. Dia pun bingung menyebut ini sebagai aturan yang bagaimana. Dan ini menurut Amin menjadi salah satu bentuk tidak tertibnya administrasi di lingkungan Universitas Sriwijaya, terutama tentang pemilihan jabatan-jabatan strategis di sana. Bahkan menurut Amin ini menjadi salah satu bentuk arogansi sang rektor dalam menentukan jabatan-jabatan di lingkungan Universitas Sriwijaya Palembang. Amin sendiri berencana bakal menjadikan ini sebagai salah satu bahan yang akan dia masukkan dalam laporan ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara selanjutnya. Seperti diketahui beberapa waktu yang lalu pada sidang kedua di Pengadilan Tata Usaha Negara, Profesor Dr. Amin Rejo berhasil memenangkan gugatan dan akhirnya rektor mencabut SKPAW terhadap Direktur Pasca Sarjana yang baru. Namun dalam sidang tersebut dengan dicabutnya SK, rektor telah menerbitkan SK baru tentang pemberhentian dirinya sebagai Direktur Pasca Sarjana Universitas Sriwijaya Palembang. Dengan tarik-menarik SK menurut Amin Rejo menjadi salah satu bentuk tidak tertibnya atau terjadi maladministrasi atau pelanggaran di Universitas Sriwijaya. Ini menjadi wujud nyata yang bisa disaksikan oleh masyarakat luas. Silakan menurut Amin masyarakat yang menilai bahwa aturan seperti apa yang diterapkan oleh sang rektor. Bahkan Amin menyebut semua aturan alasan-alasan pemecatan dirinya sangat dipaksakan dan tidak sesuai dengan undang-undang maupun statuta di lingkungan Universitas Sriwijaya Palembang. Satu itu adalah SK 350 yang PAW kemarin gitu kan, itu pencabutan itu bahwa artinya PAW itu Pak Benyamin tidak pernah lagi sebenarnya kan, itu tanggal 12 ya 12. Nah kita juga tidak tahu karena ada juga SK pengangkatan kembali kan tidak ada. Nah gitu kan. Nah tahu-tahu tanggal 15 itu tahu di situ
Bersamaan datang juga SK, ya. Tanggal 15 SK pemberhentian saya. Jadi 2 kali berhenti. Ya, itu SK itu nomor yang jelas pemberhentian Direktur Pasca Sarjana Universitas Sriwijaya masa jabatan tahun 2020-2024. Ya, menimbang. Perlu kesempul gak menimbang? Nggak usah Pak, intinya Bapak kesimpulan nih Pak, intinya. Intinya dalam rangka untuk menjadi perguruan tinggi PTNBH, ya, sehingga di situ yang terkemuka dan berbasis riset yang unggul. Nah, sesudah itu dalam rangka untuk mencapai WCU World Class University, dan ya, pengalaman studi di luar negeri, mampu bekerja level dunia, mempunyai jaringan riset, serta memiliki publikasi internasional yang bereputasi, dan memiliki kemampuan melakukan terobosan percepatan mendapatkan mahasiswa asing serta riset untuk studi di Universitas Sriwijaya. Itu alasannya. Yang mana jangka panjang Universitas Sriwijaya untuk PTNBH sudah sampai ke mana PTNBH? Itu baru ada persetujuan Dirjen. Harus diingat, SK Presiden itu harus 4 menteri loh yang menyetujui PTNBH itu. Ya, Sisne, Keuangan, kalau tidak salah BPK Pusat. Ya, itu belum tentu setahun ini bisa ada SK Presiden. Ini baru disetujui oleh Dirjen, belum sampai ke Menteri Mendikbud. Pengalaman studi di luar negeri. Kalau nak pengalaman studi di luar negeri, nak sekolah di luar negeri, kok kira malah ini apa namanya? Ini kan baiklah universitas dalam negeri itu kalau baik. Saya kuliah kalau dari luar negeri. Iya, di luar negeri gimana? Kalau itu kan, nah itu, nah sudah itu masalah riset. Kami ini tidak mungkin bisa naik pangkat pada kategori riset, karena itu persyaratan untuk naik pangkat jabatan, mulai dari bawah, apalagi sampai ke profesor. Kalau tidak ada, jurnal bereputasi tidak mungkin. Itu salah satu syarat. Ya kan itu logikanya kan. Nah, apalagi riset, mempunyai jaringan riset serta memiliki publikasi internasional. Publikasi tadi tidak mungkin kan yang publikasi tidak hati. Sangat baik dalam bahasa internasional, bahasa Inggris. Aku kira kamu kuliah kalau? Iya Pak. Setiap kamu tamat ada ya? Ada TOEFL kan? Iya. Persyaratan berapa? 500 Pak. 500 Minimal. Artinya sudah S1, S2, S3 Pasti bisa Mas. mahasiswa asing ini kan tidak gampang. Apa fasilitas yang ada di unsur ini? Uang asing tidak ditaruh ke asrama di dalam juga. Mendapatkan mahasiswa asing. Iya, terobosan mendapatkan sudah itu fasilitas gitu kan. Oh, yang ada. Mereka itu kan kalau kita ajak sini tidak akan ada langsung nginap di hotel semacam. Apa yang bisa fasilitas yang ada di unsur yang bisa kita berikan kepada mereka. Nah, lalu ingat kita ini 2019 sampai 2022 COVID, ya kan? Nah, orang sudah berusaha loh mencari masyarakat. Kami sudah ke Singapura, Malaysia sudah berapa kali. Itu dalam rangka itu kan kerjasama dari. Tapi jangankan ini kita keluar kota lagi, tidak sanggup oleh COVID. Jadi bukan kita tidak mau. Menurut Amin Rejo, semua hal yang menjadi dasar-dasar pemecatan dirinya yang tertuang dalam SK pemberhentian dirinya terkesan sangat dipaksakan dan terlalu dibuat-buat oleh sang rektor. Dirinya pun bahkan menyebut jika itu adalah aturan tertulis seharusnya dirumuskan melalui rapat bersama dengan para senat dan sivitas unsri lainnya. Lalu apa kata pengacara dari Anis Sagaf sendiri? Berikut penuturannya. Yang aku sampaikan hari ini persiapan kan, rektor sudah mencabut objek sengketa.
rektor sudah mencabut objek Objek sengketa. sengketa. Oke, artinya apa Pak? Artinya objek sengketa tidak kata lagi. Oke. Yang digugat tuh tidak kata lagi, lah dibatak, dari dicabut. Oke, tapi proses hukumnya tetap jalan atau gimana Ya, Pak kalau sudah terserah. dicabut? Terserah dari penggugat. Oh, Mau masih oke. berjalan boleh, mau cabut boleh. Oke. Apa dasar Rektor Unsri sendiri melakukan pencabutan Ada setelah? perbaikan Oke, untuk dilengkapi maka dicabut. Oke, sejak kapan pencabutan itu dilakukan? Tanggal 12 berarti hari Jumat ya. Hari Jumat ya, Pak ya? Pas- Dasarnya dari rapat pimpinan rektorat terbatas universitas, terus rapat digabung dengan pendapat tim hukum. Jadi ada perlu diperbaiki dan dilengkapi. Berarti Profesor Amin kembali menjabat sebagai direktur pada saat itu. Ya, karena Gimana, Pak? dia sudah punya jabatan sebagai kepala inkubator, tidak boleh menjabat. Berarti di inkubator dulu, Pak. Sudah lama, Oh. maka dicabut itu, maka diberhentikan itu karena dia sudah jadi kepala inkubator satu level ya, atau sama-sama mentereng lah. Oh. Soal di bawah tingginya saya udah tahu itu. Oh, artinya pas Rektor Memberhentikan mencopot itu karena Sudah ada sudah ada jabatan kepala sebelumnya iya. inkubator. Dan Oke. rektor tidak sembarangan lah pakai memecat orang, memberhentikan orang itu. Ada sesuatu. Nah, sebelum diberhentikan, Pak Amin lah dipanggil. Lah cerita dengan rektor tuh. Jadi tidak ujung-ujung keluar SK itu, tidak. Artinya kita mengklarifikasi ya Pak ya. Ya. Oke, Jadi sudah dipanggil, sudah apa, maka dibuatlah SK itu. Jadi sesuatu tidak dimasukkan, tetapi ternyata Pak Amin merasa sebagai apa, merasa yang terjolimi, kirim surat ke menteri. Nah, jadi sekjen minta klarifikasi ke rektor. Rektor yang tadinya tidak diungkapkan di putusan kepaksa karena menteri yang minta, diungkapkanlah semuanya itu ke menteri. Nah, di sini saya tidak berani sebut apa sesuatu yang menyebabkan rektor memberhentikan itu. Tapi semua ada di menteri. Tanya aja sama menteri boleh. Nah itu. Ya. Jadi hasil itu dia lah diangkat. Jadi kepala inkubator sesuai dengan undang-undang, tidak boleh rangkap jabatan, maka diberhentikan. Sesuai dengan undang-undang atau statutanya Pak? Statuta, sesuai dengan Statuta. ya, undang-undang dan statuta. Statuta. Artinya Peraturan sudah ada perundang-undangan. Rektor sudah memanggil Pak Amin sebelum dilakukan pemecatan itu. Iya, soalnya apa? Oke. Sudah cerita mainin lah. Cerita kan. Sudah ngerti, sudah apa? Diangkat jadi kepala inkubator, sudah ada jabatan, setuju semua ini baru diberhentikan. Nah sekarang dia berteriak, kirim surat ke menteri klarifikasi. Nah dijawab oleh rektor, mengapa diberhentikan itu? Nah itu, rektor tidak mau buka. Sebenarnya begini karena nggak mau rektor. Ya, rektor itu kan ustadz juga, jadi tidak mungkin lah mau menganiaya, menjolimi orang tuh. Ya, membuka aib orang tidak mau dia, jadi memberhentikan dengan biasa saja. Nah, kalau dia sekarang berkuar-kuar lah kemana-mana ya, masih sabar rektor itu. Nah, hasil rapat pimpinan, SK yang diterbitkan memberhentikan itu perlu diperbaiki secara filosofis, yuridis, sosiologis. Jadi tiga itu dipertimbangkan. Perlu Nah, sekarang diperbaiki. dia diperbaiki dan dilengkapi. Maka sekarang senianan perbaiki niana ini bener lah ini. Tapi masih juga rektor itu baik, tidak dibuka hal pokok ngapo jadi berhentikan. Kan pasti ada sesuatu orang tidak ujuk-ujuk kok berhenti, tidak ujuk-ujuk main. Pasti ada sesuatu. Nah apa sesuatu ini? Nah itu hanya rektor yang tahu dan menteri karena sudah dijawab. Sudah dijawab di surat. Ya kami sebagai kuasa hukum udah berani ngomong. Karena buktinya dalam SK aja nggak disebutin itu. Tapi kepada menteri itu rahasia menteri lah ya. Tapi ada, boleh tanya dengan menteri. Misalnya. Dengan hari ini Pak ya, ternyata faktanya sudah ada Pencabutan. pencabutan itu. Terus dari hasil sidang hari ini, apa langkah yang akan dilakukan oleh Unsri ke depan Pak? Yang menunggu penggugat. Jadi hakim tadi menyarankan kepada penggugat boleh lanjut, boleh dicabut. Oke. Nah, gugatan ini dan masukkan gugatan lagi yang dengan SK yang dicabut diberhentikan lagi kan? Oke. Ya nggak apa-apa. Gitu. Oke. Kalau berandai-andai nih Pak, kalau seandainya tetap berlanjut, gimana Pak? Ya nggak apa-apa. Jadi ya kita jelaskan aja sama hakim, tinggal hakim memutuskan apakah layak dia masih jadi apa
direktur pasca sarjana atau tidak, kan itu hakim nanti yang menilai. Oke. Nah, apakah boleh sekarang? Kemungkinan kembali untuk jadi direktur ada? Tidak mungkin lagi. Tidak mungkin lagi, Karena Pak. sudah ada penggantinya. Iya, udah terganti. Sudah ada pengganti ya, Pak. Iya. Oke. Jadi, Hmm. hakim tadi sedang memberikan pertimbangan Mm. apakah mau terus apa kebuka baru. Hmm. Ya, itu tergantung kita. Tapi Mm-mm. kami lebih cenderung kami akan mencabut Mencabut. gugatan yang 30 Ya. karena mereka sudah cabut, akhirnya kan itu sudah Otomatis ya? Nah, Oke. kita dianggap seperti itu dulu Mm-mm. ya. Terus, Nah, lalu kita akan mengajukan gugatan baru. Ya, mudah-mudahan paling lambat Senin saya sudah menyusun ke rektor keberatan yang SK tanggal 15 yang secara tegas Amin Rejo menyebut bakal terus melanjutkan kasus ini dan akan segera memasukkan gugatan baru. Well, kita doakan saja ya guys ya, semoga persoalan ini segera selesai dan bisa mengungkap sebenarnya siapa yang benar-benar pantas menjadi Direktur Pasca Sarjana Universitas Sriwijaya. Apakah sesuai dengan pilihan sang rektor atau ada dasar lain yang dinilai oleh hakim? Dan saya Dewi Handayani, reporter Indonesia Insight dan fotografer dari Adam Hassani melaporkan langsung dari Palembang, Sumatera Selatan.